Selanjutnya itu adalah pemeliharaan dan pengawetan kultur murni. Gimana sih cara memelihara dan mengawetkan kultur murni? Tujuan dari pemeliharaan dan pengawetan kultur murni itu adalah menjaga sampai periode tertentu mikroba tetap dalam kondisi hidup atau viable, mencegah terjadinya perubahan genetik dan tidak terkontaminasi. Di mana pemeliharaan dan pengawetan kultur murni itu harus mampu melestarikan karakteristik spesies mikroba selama diawetkan. Caranya, yang pertama, pemindahan secara periodik. Pemindahan secara periodik tersebut yaitu kultur mikroba secara periodik dipindahkan ke media baru atau segar. Kultur mikroba secara periodik dipindahkan ke media baru atau segar. Contohnya media agar miring. Komposisi media dan suhu serta interval waktu pemindahan itu harus tepat dan disimpan pada suhu dingin, yaitu pada suhu 5 derajat Celcius. Pemindahan secara periodik ini murah, mudah, tapi tidak cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Kalau untuk bakteri itu cocok 2-3 minggu, untuk fungi 3-4 minggu. Jadi kultur mikrobanya secara periodik dipindah ke media baru, media agar miring, kemudian komposisinya secara interval waktu pemindahan harus tepat, disimpannya pada suhu dingin. Yang kedua itu adalah pelapisan kultur dengan minyak mineral. Caranya, penukaan agar miring atau media cair itu dilapisi dengan minyak mineral steril atau parafin kurang lebih 0,5 inci tebalnya. Keuntungan dari pelapisan kultur dengan minyak mineral ini adalah dapat memindahkan sebagian mikroba di bawah permukaan minyak mineral dengan menggunakan jarum ose. Lalu diinokulasi ke media segar dengan tetap mempertahankan kultur awalnya. Lapisan parafin menjadikan kondisi anaerob dan mencegah pengeringan medium. Mikroba dormannya itu pengawetannya dapat awet dalam beberapa tahun. Jadi sangat awet kalau menggunakan metode pelapisan kultur dengan minyak mineral. Kemudian cara yang ketiga itu adalah liofilisasi, yaitu pengeringan beku, freeze drying. Sel mikrobanya dikering, bekukan, dan aktivitas metabolisme stop. Sehingga efektif sekali untuk bakteri dapat tetap hidup dan tidak berubah selama bertahun-tahun. Caranya, media yang berisi senyawa pelindung atau penstabil seperti susu, serum, natrium glutamat, suspensi mikrobaya kurang lebih 0,2 ml ditempatkan dalam ampul atau vial kaca, perendaman dalam es kering atau alkohol sehingga jadi beku, ampul dihubungkan dengan kondensor dan pompa vakum, kemudian ampul ditutup dengan melelehkan ampul kaca dalam keadaan vakum dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Keuntungannya cocok untuk penyimpanan jangka panjang tahunan dan kemungkinan perubahan kecil dan wadah penyimpanan kecil. Pemeliharaan dan pengawetan kultur murni yang keempat itu adalah penyimpanan pada suhu sangat rendah atau nama lainnya ada cryopreservation yang menggunakan nitrogen cair sekitar suhunya minus 156 sampai minus 196 derajat Celcius. Sel dibekukan dengan diberi bahan pelindung beku yaitu gliserol atau dimetil sulfoksida, mencegah pembentukan kristal es dan meningkatkan ketahanan hidup mikroba. Contoh beku disimpan dalam lemari pendingin nitrogen cair, cocok untuk kapang. Dan kelebihannya hampir sama dengan liofilisasi dan kultur yang tidak dapat diawetkan dengan liofilisasi dapat dengan cara ini. Jadi sangat cocok sekali untuk isolasi kapang dengan menggunakan penyimpanan pada suhu sangat rendah atau cryopreservation. Yang kelima itu penyimpanan pada tanah steril. Diterapkan untuk penyimpanan spora bakteri, actinomycetes dan kapang. Suspensi 5 ml dimasukkan ke dalam tabur esi yang berisi 5 gram bubuk tanah steril. Campuran di mana bubuk tanah steril itu campuran dari pasir halus dan tanah liat dengan perbandingannya 1:1. Dibiarkan pada suhu kamar selama 10 hari sampai kering, kemudian disimpan pada lemari es.
Demikian penjelasan saya mengenai teknik isolasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.